Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Etawa tentunya. Jadi alhamdulillah sahabat Samudra Etawa semuanya dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan khususnya kambing PE. Jadi bila mana ada dari sahabat kita semuanya mungkin yang masih baru terjun di dalam channel kami, tentunya bisa tonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui spek kambing. Mungkin salah satu contoh anakan dari Jagat Samudra, salah satu bejantan di kandang Samudra Etawa. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai spek dan contoh anakan dari Jagat Samudra, teman-teman semuanya. Dan bila ada dari sahabat kita semuanya mungkin yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa agar ke depan dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami. Jadi sebelum kami memberikan informasinya, tak lupa juga kami berpesan ke sahabat Samudra Etawa semuanya. Jadi kalau kita ingin beternak istilahnya sukses, atau istilahnya kita masih pemula ingin beternak tidak mengalami kegagalan, itu memang kita harus ditekan benar-benar semangat, dan kita harus punya niat yang kuat. Jadi niat yang kuat, kita harus semangat dan harus teliti, terutama harus sabar. Dan apalagi yang istilahnya mungkin sangat banyak dari sahabat kita semuanya yang tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti mungkin. Jadi semisal kita masih pemula, mungkin yang paling diutamakan untuk kita beternak yang dibutuhkan adalah caranya kita merawat kambing dengan baik dan benar. Jadi yang paling diutamakan kita sebagai pemula, kalau ingin beternak kita harus secepatnya untuk belajar dan harus bisa proses perawatan. Itu yang pertama. Karena apa? Walaupun Anda memiliki kambing kurang bagus, walaupun Anda memiliki kambing mungkin belinya tidak mahal, tapi kalau Anda pandai merawat, kalau Anda semuanya pintar dalam ahli perawatan, saya yakin kambing atau ternak Anda semuanya pasti bisa bagus-bagus dan alhasil pasti ada keuntungan. Seperti itu yang paling harus diingat. Jadi misal Anda semuanya masih pemula, masih baru terjun dalam dunia peternakan, Anda tidak mau istilahnya memikirkan masalah perawatan, tapi yang Anda pikirkan malah memilih kambing, istilahnya yang diutamakan pemilihan kambing, itu saya anggap masih belum tepat. Jadi yang paling tepat adalah walaupun Anda tidak bisa memilih kambing, setidaknya Anda pandai merawat kambing. Seperti itu. Jadi untuk kelas pemula memang kalau memilih kambing yang jelas sangat banyak sekali yang masih belum paham, masih belum tahu. Jadi yang paling mudah yang harus dikerjakan untuk kelas pemula, cukup belajarlah untuk merawat kambing dengan bagus dan benar, agar hewan ternak Anda semuanya nanti bisa sehat, bagus-bagus, dan mungkin harga jualnya pun bisa lebih meningkat. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah pandai merawat kambing, mungkin baru terserah kalau ingin eksperimen membeli kambing dengan harga mahal, silahkan. Yang jelas Anda walaupun membeli kambing dengan harga mahal, tidak mungkin Anda bisa mengalami kesalahan dalam perawatan. Karena apa? Karena Anda sudah punya fondasi dalam perawatan. Perawatannya sudah ahli, sudah paham. Jadi saya yakin Anda semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan mungkin ini sedikit contoh saja. Misal contohnya kelas pemula membeli kambing di kandang kami memberikan bibit bahan, dan mungkin kambingnya masih belum terlalu gemuk, contoh istilahnya kemlabang bahasa Jawanya, istilahnya mertanggung, belum terlalu maksimal untuk pertumbuhan badannya tidak terlalu gemuk, misal seperti itu. Taruhlah dengan harga angka 5 juta. Nah kalau Anda semuanya tidak paham merawat kambing, tidak bisa merawat kambing, yang jelas ke depan hasilnya pasti fatal. Jadi kambing yang Anda beli, kambing yang mungkin kami istilahnya carikan bibit yang kami carikan itu sia-sia, teman-teman. Jadi karena apa? Karena Anda tidak bisa merawat dengan benar, dan alhasil mungkin perkembangan kambing tidak bisa bagus, dan finishingnya tetap sama. Yang mungkin yang paling pusing, yang paling susah mungkin saya sendiri. Karena apa? Karena tidak mungkin istilahnya kalau dijual ke kandang kami saya rugikan. Itu yang pertama. Jadi
misal Anda semuanya tidak bisa merawat kambing, gagal merawat kambing, alhasil yang paling pusing adalah saya sendiri. Karena apa? Karena nanti pasti dijual ke kandang ke tempat saya. Dan minimal kami pasti mengembalikan modal Anda. Ataupun kalau sudah ada anaknya pasti kami memberikan keuntungan seperti itu dari modal Anda awal seperti itu. Tapi yang jelas bukan itu yang istilahnya yang paling utama yang kami maksud. Yang kami maksud kita harus sama-sama belajar gimana kita itu bisa berjalan dengan lancar, beriringan berjalan dengan lancar. Saya bisa melayani Anda, saya pun juga bisa memilihkan bibit bahan ke teman-teman kita semuanya, dan Anda pun juga harus bisa istilahnya memahami caranya perawatan dengan baik dan benar, bisa memahami caranya kambing birahi seperti itu. Jadi nanti kalau sudah prosesnya sudah lancar, kita bersama-sama lancar, nanti penjualannya pun insya Allah sangat gampang sekali. Contoh misal kambing Anda bagus-bagus, beranak, kambingnya sehat-sehat, gemuk-gemuk mungkin. Jadi kalau mau dikeluarkan ke tempat kami terima, dan mungkin saya tidak pusing seperti itu. Sangat mudah untuk pemasaran. Tapi sebaliknya, walaupun saya ahli dalam pemasaran, tapi kalau kambingnya tidak terawat, kambingnya rusak, kambingnya bermasalah, sepandai-pandainya saya pemasaran pasti juga kesusahan. Misal kalau dijual dengan harga tinggi jelas tidak bisa. Karena apa? Karena kambingnya rusak seperti itu. Itu yang harus benar-benar diingat ke sahabat Samudra Tahu semuanya. Ini cuma sekedar mengingatkan saja, berpesan, semoga bermanfaat seperti itu. Jadi bukannya kami istilahnya gimana-gimana, tidak, tapi yang jelas kami menginginkan Anda semuanya benar-benar paham. Dan bila mana nanti Anda semuanya sudah memahami, sudah bisa istilahnya melakukan proses perawatan, yang jelas keuntungan yang mendapatkan Anda sendiri, bukan saya. Jadi seperti itulah. Dan oke, langsung saja teman-teman. Ini di kandang ada induk beserta anaknya. Anaknya ini anak dari Jagat Samudra. Ada induk masih beranak satu kali, pokoknya satu pasang kalau tidak salah. Anaknya 2 ekor, jantan dan betina. Jadi bisa dilihat ini spek anak dari Jagat Samudra. Punggungnya ada hitam itu jantan, yang punggungnya ada hitamnya. Jadi untuk induknya ekor tegak, kepala hitam plus, dan untuk yang punggungnya tidak ada hitam itu betina. Sudah kelihatan teman-temannya. Spek telinganya seperti apa, spek kepalanya seperti apa. Yang jelas untuk kualitas telinga daripada induknya, saya yakin pasti bagus anaknya. Untuk spek induknya pun seperti ini, telinganya tidak terlalu istimewa, cuman cukup. Daun telinganya pun belum terlalu lentur. Panjang telinganya pun cukupan, pas-pasan, tidak terlalu panjang. Cuman dia memiliki postur badan bagus, ekor tegak, dan kepala lumayan pendek, dagu tebal seperti itu. Jadi untuk spek induknya memang kekurangan di bagian telinga. Telinganya tidak terlalu lentur lah istilahnya seperti itu. Tapi kepala sudah pendek, dagu tebal, pola warna bagus, ekor tegak. Dan saya kawinkan sama Jagat Samudra, ternyata keluar 2 ekor jantan dan betina. Untuk spek anaknya yang jelas sudah lebih dari cukup daripada induknya, artinya sudah ada kenaikan untuk kualitasnya. Telinganya lentur-lentur dan daun telinganya rapi-rapi seperti itu. Daun telinganya tidak kaku dan tidak bergelombang, tidak melekidut. Daun telinga rapi, lentur seperti itu untuk jenis telinganya. Karena untuk induknya telinganya kurang bagus, artinya kurang lentur sedikit. Tapi anaknya telinganya lentur-lentur dan panjang-panjang yang jelas. Dan untuk pola warna lumayan bagus, kepala hitam plus semuanya. Yang betina sangat bagus, lingkaran warna hitamnya, cuman rewas ada hitamnya, ekor tegak. Jadi memang khususnya Jagat Samudra teman-teman, kami memang gunakan untuk membenahi kambing darah-darah mungkin kelas ekonomis, contohnya yang telinganya kurang bagus, kurang lentur seperti itu. Memang kita sebagai peternak memang harus benar-benar pintar teman-teman. Jadi misal kita punya kambing kurang bagus di bagian apa, kita harus pikirkan. Contohnya kurang di telinga, kita harus dikawinkan dengan bejantan yang telinganya lebih bagus seperti itu. Itu salah satu usaha kita sebagai peternak agar bisa meningkatkan dari hasil kualitas peranan kita.
dan ke depan mungkin untuk pemasaran lebih gampang dan harga jualnya pun bisa meningkat dan keuntungannya pun bisa lebih tinggi seperti itu. Jadi untuk spek anak jagat samudra dari induk seperti ini, induknya memang bagus, kepalanya postur bagus, tinggi dan panjang. Anaknya 2 ekor, alhamdulillah sehat-sehat, telinganya sangat panjang-panjang. Jantan dan betina. Usia ini kalau tidak salah masih kisaran 1 minggu, 8 hari. Jadi masih 8 harian. Dan mungkin untuk harga contoh induk beserta anaknya seperti ini, anak jagat samudra, memang kadang-kadang kalau kita jual hari ini mungkin anaknya masih kecil-kecil, memang kadang-kadang sayang teman-teman. Karena apa? Mungkin ini sebentar lagi usia 4 bulan misal, anaknya 2 ekor sudah harganya sudah lumayan bagus seperti itu. Dengan mungkin nanti diimbangi perawatan bagus, pasti anaknya nanti harga jualnya pun pasti bisa meningkat. Karena dari spek kepala, terutama kepalanya sudah berbentuk lingkaran, hidungnya sudah lumayan bagus-bagus untuk hidungnya. Telinganya lentur-lentur seperti itu. Jadi mungkin misal kalau untuk harga yang jelas kadang-kadang agak sulit dikasih harga, tapi mungkin saja ini kalau harga induk sama anaknya ini bisa mencapai 15 juta, mungkin saja bisa saya keluarkan. Tapi kalau di bawah 15 juta mungkin belum saya keluarkan dulu, karena untuk spek anaknya yang betina terutama juga bagus kepalanya, dan jantannya pun juga bagus untuk cempe jantannya. Tapi mungkin sebentar lagi usia 1 bulan mungkin ini bagus-bagusnya anaknya. Dan mungkin seperti itulah, sedikit saja contoh misal anak dari jagat samudra, salah satu bejantan di kandang Samudra Etawa. Semoga ke depan istilahnya ke depan anak-anak jagat samudra terus berbenah, bisa istilahnya meningkatkan kualitas anak-anakan walaupun dengan kambing-kambing betina kelas ekonomis seperti itu. Yang jelas kalau untuk jagat samudra, untuk luri sangat jelas. Jadi contoh misal anaknya seperti ini pas namanya juga kambing yang punya luri. Karena apa? Jagat samudra anak jagat satrio, cucu Sawung Galih. Jadi ini masih buyut Sawung Galih teman-teman. Jadi walaupun dengan induk kurang bagus kelas ekonomis, tapi kalau saya silangkan dengan jagat samudra, otomatis sekurang-kurang bagusnya ini tetap masih cucu buyut Sawung Galih. Artinya luri Sawung Galih seperti itu. Jadi masih ada luri bagusnya. Mungkin seperti itulah salah satu tujuan kami yang paling simpel saja ini teman-teman. Jadi yang paling simpel buat pondasi ternak kita semuanya, agar terus bisa berbenah kita semuanya sebagai peternak. Karena kalau kita tidak bisa berbenah terus, yang jelas nanti bisa ketinggalan dari teman-teman kita semuanya. Jadi untuk induk beserta anaknya mungkin kalau untuk harga yang jelas kalau kurang dari 15 juta belum saya keluarkan. Jadi mungkin saja nanti kalau sudah agak besar sedikit saya keluarkan induk beserta anaknya seperti itu. Dan siapa tahu bagi sahabat kita semuanya mungkin yang masih pemula yang ingin terjun dalam dunia peternakan, mungkin nanti bisa dicek di channel kami, YouTube kami Samudra Etawa. Kami berusaha untuk belajar untuk bisa melayani Anda semuanya sebaik mungkin, sebagus mungkin, semaksimal mungkin yang kami bisa, yang kami mampu. Jadi semoga ke depan dunia peternakan terus berbenah, terus lancar. Dan mungkin seperti itu sedikit informasi dari kami hari ini. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.